Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Prime Show with Ira Kusno. Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tapi karena pandemi COVID-19 yang melanda saat ini, kegiatan belajar mengajar pun ikut terkendala. Belajar dari rumah adalah bentuk imbauan pemerintah untuk menghentikan persebaran virus corona. Namun, pembelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi bisa tidak efektif karena adanya kesenjangan akses digital, terutama soal kuota internet. Pemirsa, kami mencoba untuk mensimulasikan anggaran yang dibutuhkan bagi kuota internet dan ternyata angkanya dapat Anda lihat sendiri di sini. Kami akan sampaikan dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan serta Kebudayaan, jumlah satuan pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat atas berjumlah 214.409 sekolah. Dengan jumlah peserta didik sebanyak 45.299.906 siswa. Jika satu siswa menghabiskan senilai Rp100.000 untuk membeli kuota internet, maka anggaran yang dibutuhkan untuk akses internet adalah sebesar Rp4,52 triliun per bulannya. Kendala infrastruktur yang belum merata juga menjadi permasalahan lain. Masih ada sekolah yang berada di daerah yang jauh dari jaringan listrik dan internet. Belum lagi kendala yang dihadapi oleh orang tua dalam mendampingi anak-anaknya melakukan pembelajaran dari rumah. Seperti apa pengalamannya? Saat ini saya sudah bersama seorang ibu dengan 3 anak yang semuanya belajar dari rumah, yaitu artis Widi Mulia. Selamat malam Widi. Malam Mbak Ira. Masih sehat-sehat terus kan? Harus Sampai saat ini, sehat. alhamdulillah ya. Oke. Nah Wid, ini waktu di awal dulu soal pembelajaran dari rumah, Widi sempat jadi tamu saya. Itu masih awal dan Widi cerita anak-anak masih menikmati, orang tua kamu dan Mas Dwi masih menikmati walaupun mulai agak pusing-pusing gitu ya. Sekarang sudah 5 bulan. Kalau boleh ditunjukkan ekspresi kamu nih sekarang 5 bulan seperti apa Wid? Tunjukkan ke Mbak Ira atau ke Tunjukkan kamera? ke kamera. Siap? Jangan kaget ya. Seperti ini. Heningnya, terus gemes, gregetan. Tapi ya memang tidak punya banyak pilihan selain menerima dan beradaptasi gitu. Sempat darting ya, darah tinggi berarti ya Wid Sampai ya. sekarang. Nah, kalau Widi seperti itu, apalagi sekarang harus sendirian ya. Anak-anak sendiri sudah mulai bosan mestinya ya. Sebenarnya perkaranya bukan hanya bosan, tapi kan memang ini tidak ideal buat anak-anak. Nah, gimana sih kalau kita aja yang sudah bisa ngolah emosi dengan lebih baik dari anak-anak masih kewalahan. Ini mereka kan memang lagi proses belajar gimana, mengenal emosi macam-macam. Mereka juga merespon banyak hal yang terjadi di saat-saat ini juga kan dengan cara mereka masing-masing. Kita nggak bisa hindari itu gitu. Widi masih punya anak yang kecil ya gitu, Masih, jadi 5 TK tahun. lah ya. TK Itu kecil, mereka dengan dia dengan kakak-kakaknya berbeda. Apanya berbeda? Untuk kemudian bisa sampai 5 bulan harus seperti ini. Oh iya, beda. Hanya untungnya si adik ini memang karena ritmenya sudah diliatin di depan matanya dia ya. Jadi dia ngikut, dia ikut jejaknya. Oh memang harus sekolah ya sekolah. Tapi memang sebenarnya satu hal aja sih yang bisa, ya, dan ini juga guru-guru di sekolahnya anak-anak selalu terbuka sama berbagai macam masukan atau ide gitu ya. Mungkin yang akan saya sampaikan juga salah satu dari hal-hal yang nanti di kurikulumnya lah ya, itu juga termasuk gimana sih merespon secara emosi itu buat anak-anak gitu. Iya, Jadi mungkin ini apalagi saatnya kalau misalnya kita. memang umurnya beda-beda ya. Oke, Yes. jadi nanti kita akan lanjut. Iya. Dan pemirsa, tadi sekelumit kisah Widi, kami nanti akan masih bersama Widi menggali lagi dalam mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah. Tapi saat ini di studio saya juga akan mengajak Anda untuk tamu yang lain untuk melihat kendala lain yang dihadapi sebuah keluarga dalam pembelajaran jarak jauh. Inilah kondisi tempat tinggal Alif, siswa kelas 3 SD di Rawamangun, Jakarta Timur. Untuk bisa menuju tempat tinggal Alif,
tim Prime Show terpaksa harus melewati jalan-jalan kecil. Sang ibu berprofesi sebagai buruh cuci dan ayahnya bekerja menjaga pemancingan ikan. Selama ini Alif mengalami kesulitan dalam belajar karena tidak memiliki ponsel dan sulitnya jaringan sinyal. Sehari-hari Alif terpaksa meminjam ponsel kerabat dan tetangga untuk bisa sekolah daring. Tak hanya itu, setiap minggunya orang tua Alif harus membeli kuota internet seharga Rp50.000. Pemirsa, saya mengundang Ibu Siti Maslaha atau Ibu Ella, orang tua dari Alif serta Alif sendiri untuk berbincang bersama di studio. Selamat malam Bu Ella. Alif, sehat-sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke studio ya. Terima kasih Mbak Ira. Oke, nah Alif selama belajarnya nggak di sekolah, belajar online, kesulitannya terutama apa sih? Susahnya ngapain sih? Wifi-nya. Wifi-nya ya, sambungannya ya susah. Pelajarannya sendiri susah nggak? Enggak. Pelajarannya enggak. Tapi kan kalau belajarnya dari handphone, kecil layarnya, itu Alif nggak bingung? Bingung. Bingung. Terus bingungnya terutama karena apa? Layarnya kecil. Jadi ngelihatnya nggak jelas ya. Oke. Nah kalau Alif bingung seperti itu Bu Ella, biasanya terus gimana? Nanti orang tuanya yang ditanyain ke Bu Ella nih. Ya, seru-seru sih kalau saya nggak tahu. Ini ya Kak Ira ya. Jadi kan saya ini sama tantenya. Ya sering sama tantenya karena saya kan nggak HP udah begitu ini. Oke, jadi ini HP-nya Alif sendiri sebenarnya bukan HP-nya Bu Ella, tapi HP HP tantenya. tantenya, betul. Oke, jadi dipinjam karena Alif harus belajar online. Oke, jadi sekarang bingungnya bukan cuma bingung peralatannya, tapi materi pelajarannya juga harus ditanyain, bingung juga gitu ya. Oke, nah kalau misalnya belajar online, tadi kan dibilang wifi-nya jelek ya, nggak stabil gitu. Itu kenapa? Apakah karena sinyal di rumah kurang bagus atau gimana Bu Ella? Kayak sih karena rumahnya kita kan mepet-mepetan gitu ya Kak Ira ya. Jadi mungkin itu kendalanya juga, itu karena rumahnya kan terlalu dempet-dempet gitu. Jadi itulah ininya kendalanya gitu. Oke. Alif sendiri sebenarnya udah kangen belum sih mau ke sekolah? Kangen. Kangen sama teman-teman ya? Terutama bu guru sama teman-teman. Oke. Kangennya kangen interaksi guru dan teman-temannya ya Wit ya? Iya, ternyata itu penting sekali gitu ya. Iya. Bukan hanya semata-mata materi pelajarannya, tapi memang berinteraksi. Malah anakku bilang pengen ngapain kalau udah selesai corona. Dia pengen keliling sekolahnya katanya. Kangen. Sama kayak Alif. Nah Alif sendiri kan kangen. Terus udah mulai bosen nggak sih belajar di rumah aja? Bosen. Bosen ya? Terus kalau bosen biasanya Bu Ella bilang gimana ke Alif? Kalau dia kan memang saya nggak ingin HP ya Kak Ira ya. Jadi saya kalau ini main sama adiknya aja, nonton TV gitu. Kalau saya batasin memang main game nggak. Jadi kalau bosen ya paling saya ini naik sepeda di luar sebentar. Jadi Bu Ella, ini kesulitannya Alif belajar dari rumah selama ini yang pertama adalah HP-nya saja sudah harus pinjam tantenya. Betul. Yang kedua sinyal wifi-nya ya Alif ya, iya. naik turun. Tadi Bu Ella bilang karena rumahnya dempet-dempet mungkin juga nggak bagus. Iya. Nah terus kemudian kalau kuota internetnya, Nah itu dia. itu gimana? Yang ngaruh juga sih biasanya kan kalau sebulan kan paling bisa buat ini aja kayak sekarang kan harus seminggu sekali. Kadang kalau lagi kita buka YouTube atau apa gitu yang masalah pelajaran gitu kan seminggu bisa Kuota ya? Lebih Iya. banyak kuotanya kemakan. Itu kalau tadi di video kan disampaikan sampai 60.000 begitu ya. Iya. Tapi kalau sebulan kira-kira habisnya berapa Bu Ella untuk selama Alif ini di paling rumah? sih kalau ini ya paling kalau saya mentok paling ini 150 lah Kaira. Nah 150 buat Bu Ella itu berarti ya. Berarti banget. Berarti banget. Bu Betul. Ella sendiri sekarang masih bekerja di masa Masih, pandemi ini? masih. Masih. Penghasilannya kalau boleh tahu Bu Ella?
Kalau saya sih terus ini sebulan 1,5 ya Kak Ira ya. 1,5 1 juta. juta, Udah sekarang harus dipotong kuota internet. Heeh. Suami sendiri sekarang sudah tidak bekerja sebagai supir ya? Iya, Karena kan sekolah libur, libur. tadinya antar jemput anak-anak sekolah. Betul, Jadi penghasilan ayah juga sekarang Sekarang, penghasilan bapak terganggu ya. berkurang. Kalau tadi Bu Ella bilang sebenarnya ngabisin internet kuota itu kan karena harus lihat video dan Betul, sebagainya. iya. Itu sebenarnya keluhan itu disampaikan nggak sih ke gurunya? Apa harus lihat video juga gitu? Iya. Enggak sih ya, kalau ya mungkin guru hanya ngasih ini aja kayak apa sih, ngasih bantuan paling hanya sekali aja sih, ngasih pulsa gitu. Kasih pulsa pernah? Data gitu, Oh, data paketan, ya, untuk paket paling data sekali ya. aja, pernah ini Oke. sekali gitu. Nah Alif, nah tadi kan dibilang kalau bingung terus biasanya nanya. Tapi ibu kan juga Nggak bingung, tahu. Oh, iya. nggak bisa ngajarinnya gitu. Mm-mm. Terus yang Alif lakukan apa? Nggak dikerjain pekerjaannya atau usaha tanya temen atau tanya guru? Tanya temen. Dikerjain, tanya teman. Dikerjain tanya temen. Kalau teman-temannya Alif itu juga biasanya gimana sih kalau bingung jadi saling nanya antar temen gitu? Iya. Oke. Nah sekarang kalau misalnya nih pembelajaran jarak jauh seperti ini kan masih mau dilanjutin. Betul. Harapannya seperti apa Bu Ella? Ya harapan sih mudah-mudahan kayak ini cepat kelar ya, cepat selesai, biar anak-anak sekolahnya cepat kayak tadinya gitu, kayak semula lah, biar Tatap cepet-cepet. muka gitu ya. Sama gurunya, habis gitu kan kendalanya emang biasanya ibunya nggak ngajarin, kan sekarang juga ngajarin gitu kan Mbak Ira. Jadi ya mudah-mudahan sih solusinya mudah-mudahan bisa ngatasin lah Nah cepet-cepet. tapi kan sekarang kita masih ada corona seperti ini. Mm-mm. Kalau Bu Ella sendiri sebenarnya lebih seneng Alif belajar masih di rumah atau sudah bisa masuk sekolah? Lebih senang masuk sekolah. Walaupun masih ada wabah seperti ini. Iya sih sebenarnya, cuman kan karena habis gimana ya Kak Ira, kalau belajar di rumah juga udah belajar dibatasi jam segini. Namanya anak-anak kan kalau itu bosen ya di rumah kan gitu ya. Jadi lebih baik sekolah aja lah kalau gitu kalau saya mah. Kalau ini juga sama aja. Kalau anak sekolah main juga bosen. Iya. Mm-mm. Ya tadi kan Alif bilang ya udah kangen pengen ketemu terutama ibu guru gitu ya. Tapi kan sekarang masih belum boleh sekolah nih Ya. Alif. Kalau misalnya masih harus belajar terus nih sampai lama di rumah, kira-kira gimana Alif? Gimana tuh Mbak? Nggak apa-apa nggak? Terpaksa ya. Terpaksa. Terpaksa. Aduh, kasihan banget kayak ini ya Tante Widi ya, anak-anaknya juga udah terpaksa gitu. Wid, kalau tadi Bu Ella bilang karena punya beberapa kendala pengennya sih dengan situasi wabah gini ya mungkin protokol kesehatan tapi anak-anak boleh masuk tetap sekolah. Widi sendiri gimana preferensinya? Kalau saya ya anak-anak ini kan memang mereka udah terbiasa bikin pilihan juga gitu. Nah karena saya juga udah mulai bekerja lagi dan dalam pekerjaan itu kan pasti kita ikut sebuah peraturan gitu. Saya batasinya di situ. Anakku yang pertama Drew namanya, dia udah mulai ngerayu-ngerayu, boleh nggak ibu? Karena sekolah kami, sekolah anak-anak juga memang ketat kan protokolnya. Jadi sebenarnya cukup aman lah. Oke. Aku bilang, aku sedang bekerja dan sudah ada perjanjian bahwa ibu harus benar-benar menjaga kesehatan. Karena kami udah bolak-balik di swab test gitu. Jadi saya hanya memastikan bahwa kamu yang serumah sama saya, Iya. tolong bisa bekerja sama atau enggak. Tapi aku ngerti dia kangen sekali dan sampai sejauh ini mengerti. Ya, jadi Hanya ini balik lagi sebenarnya soal bagaimana protokol kesehatan itu dijalankan dan walaupun ada kekhawatiran memang bagaimana komitmen pihak sekolah terhadap ini ya. Betul. Baik Bu Ella, terima Iya, kasih sudah sama-sama, bersama Kak Ira. kami malam hari ini. Betul. Alif, terima kasih ya. Semangat terus, Oke. terpaksa tapi semangat ya. Oke. Mudah-mudahan Pemirsa- segera berlalu. Iya, betul, pemirsa Mbak tetaplah Widi. bersama kami masih akan berbincang-bincang dengan Widi serta narasumber lainnya. Prime Show with Ira Kusno akan kembali sesaat lagi.